Kemudian bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus. Amin. Pertanyaan yang cukup bagus dan menggelitik ya. Apa yang tidak direngkuh tidak diselamatkan? Dalam bahasa Latinnya, quod non est assumptum non is sanatum, adalah sebuah prinsip teologis yang sering dikaitkan dengan jana suci Gregorius dari Nazianzus, seorang bapak gereja tahun atau abad keempat ya. Jadi prinsip ini menekankan bahwa Yesus Kristus harus mengambil kodrat manusia secara penuh untuk dapat menyelamatkan manusia dari dosa dan kematian. Jika Yesus tidak mengambil kodrat manusia, maka manusia tidak dapat diselamatkan. Jadi itu apa yang tidak direngkuh tidak diselamatkan, kata Bapak Gereja dari Nazianzus. Nah, yang diambil oleh Sang Firman itu kodratnya. Jadi mengambil kodrat manusia. Nah, pertanyaannya, Tuhan Yesus mengambil pribadi manusia tidak? Nah, ini jawabannya adalah Tuhan Yesus mengambil kodrat manusia, bukan pribadi manusia, bukan pribadinya. Nah, ini dalam inkarnasi Yesus Kristus mengambil kodrat manusia secara penuh, yaitu tubuh, jiwa, dan roh, namun tetap memiliki kodrat ilahi sebagai Allah. Jadi yaitu Sang Firman tadi. Jadi Yesus memiliki dua kodrat, yaitu kodrat ilahi dan kodrat manusia dalam satu pribadi, satu hipostasis yang unik, yaitu pribadi Yesus Kristus, pribadi ilahi Yesus Kristus. Nah, ini pertanyaan lanjutnya, kalau Tuhan Yesus tidak mengambil pribadi manusia, maka pribadi manusia tidak diselamatkan dong. Kan hanya kodratnya yang diambil, bukan pribadinya. Jadi menurut quote non est assumptum, apa yang tidak direngkuh, quote non est assumptum non is sanatum, apa yang tidak direngkuh tidak selamatkan. Jika Tuhan Yesus tidak mengambil pribadi manusia, maka pribadi manusia tidak dapat diselamatkan. Nah, jadi namun teologi Kristen menyatakan bahwa Tuhan Yesus mengambil kodrat manusia secara penuh, dan dalam kodrat manusia itu pribadi manusia dapat diselamatkan. Nah, ini gimana ini gitu. Jadi meskipun Tuhan Yesus tidak mengambil pribadi manusia secara langsung, namun dengan mengambil kodrat manusia, pribadi manusia dapat diselamatkan melalui kodrat manusia yang diambil oleh Tuhan Yesus. Tidak mengambil pribadi manusia. Jadi pribadi itu sisi pada individu seperti pengalaman, perasaan, dan pikiran secara spesifik itu. Jadi pribadi manusia adalah subjek yang memiliki kesadaran dan identitas unik gitu. Jadi misalkan kita lihat, jadi perbedaan antara pribadi dan kodrat ya. Jadi kaki manusia, kaki, tangan itu termasuk kodrat, bukan pribadi. Nah, kalau pribadi itu mengenai perasaan, kemudian pikiran, gitu. Itu yang dimaksud pribadi. Jadi pribadi itu hal-hal yang dari dalam, bukan hal yang fisik. Itu secara tapi nanti kemudian pribadi mempengaruhi kodrat itu gitu. Nah, kenapa Tuhan Yesus tidak mengambil perasaan, pikiran dari manusia, tetapi perasaan dan pikiran dari Allah? Ya, karena manusia sempurna, manusia yang sesuai dengan kehendak Allah gitu. Manusia yang diciptakan, manusia atau Adam yang kedua yang diciptakan sesuai dengan kehendak Allah. Kalau Adam kan kemudian terjatuh kan. Nah, manusia atau pribadi dari Tuhan Yesus ini adalah pribadi yang kedua, pribadi yang tidak jatuh, sehingga perasaan,
kemudian kehendak, kemudian hati, itu adalah hati Allah gitu. Hati manusia yang tidak berdosa gitu ya. Jadi makanya pribadinya itu pribadi dari Sang Firman gitu. Pribadi Sang Firman ya, dalam arti bahwa perasaan, pikiran itu adalah pribadi Sang Firman. Jadi manusia yang diselamatkan itu juga termasuk adalah pribadi yang selaras dengan Sang Firman itu, sehingga nanti yang diselamatkan itu adalah pribadi yang sesuai dengan Sang Firman tadi gitu, yang diselamatkan. Jadi yang ikut diselamatkan dalam Kristus adalah yang satu pribadi, yang satu pemikiran, yang satu perasaan, yang satu subjek dengan pribadi dari Sang Firman itu gitu. Jadi pribadi Yesus Kristus itu adalah pribadi dari Sang Firman. Nah, tapi kalau pribadi dari selaras ya. Tapi kalau di si Adam itu di pribadinya ya pribadi Adam sendiri. Ya, pribadi Adam sendiri diciptakan sesuai dengan kehendak bebas gitu, dengan kehendak bebas. Makanya kalau Adam itu bisa jatuh, maka Sang Firman Tuhan Yesus Kristus tidak bisa jatuh karena pribadinya adalah pribadi Allah. Nah, bedanya begitu ya. Jadi kalau Adam itu bisa jatuh dalam dosa, tapi kalau Sang Kristus itu karena pribadinya pribadi Allah, ya tidak bisa jatuh, tidak bisa berdosa gitu. Apa yang direngkuh yang diselamatkan. Ya, jadi nanti yang direngkuh oleh Allah, yang diselamatkan oleh Allah itu adalah pribadi yang sesuai dengan sesuai dengan Sang Firman itu pribadinya gitu. Pribadi yang sesuai dengan Sang Firman. Dan juga kodrat manusianya yang juga diselamatkan. Kodrat manusia itu apa? Tubuh secara fisik. Ya, kodrat manusianya yang diselamatkan selain juga pribadinya. Ya, jadi pribadi yang diselamatkan itu adalah yang pribadi yang manusia yang pribadinya sama dengan pribadi Sang Kristus. Pribadi Sang Kristus itu adalah pribadi Sang Firman tadi itu. Jadi pribadi dari Sang Kristus adalah sama dengan pribadi Sang Firman, sama dengan pribadi manusianya Kristus itu. Kodrat pribadi Sang Kristus itu adalah pribadi Allah, yaitu tentang perasaan, pikiran itu tadi kan, yang hal-hal yang bersifat non fisik. Tapi pribadi dari Adam itu pribadi manusia sendiri gitu. Jadi intinya Adam bisa jatuh, tapi Tuhan Yesus tidak bisa jatuh, tidak bisa berdosa, karena pribadinya Tuhan Yesus itu adalah pribadinya Sang Firman tadi. Nah, sehingga jawabannya meskipun pribadi manusia itu tidak direngkuh oleh Sang Firman, ya tapi nanti manusia juga diselamatkan dari apa? Apabila nanti pribadinya sesuai dengan Sang Firman tadi. Ya, jadi ya, pribadi dari Sang Firman tadi apa? Kasih, sukacita, damai, sejahtera, energi ilahi itu. Salam.